Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang ikatan ion, ya. Untuk video yang lalu kita sudah membahas konsep ikatan kimia, ya. Jadi ikatan kimia itu kemarin kita bahas terjadi itu karena bahwa setiap atom tersebut ingin dirinya dalam kondisi stabil, ya. Dan dengan kondisi stabil itu mereka akan berikatan antara atom satu dengan atom yang lain. Bagaimana dia bisa berikatan? Dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan cara melepaskan elektronnya sehingga menuju stabil, atau dengan cara menarik elektronnya sehingga menuju stabil, seperti kestabilan konfigurasi elektron pada atom gas mulia, ya. Oke. Untuk ikatan ion itu terjadi antara ikatan ion positif dan ion negatif. Maka antara positif dengan negatif ini saling tarik menarik sehingga disebut dengan ikatan ion, ya. Untuk ion positif itu disebut dengan kation, kemudian ion negatif disebut dengan anion. Ya, jadi ini istilah ini harus kalian ketahui karena nanti juga sering dipakai tentang istilah kation itu anion, ya. Jadi harus tahu, ya. Contohnya kation yang sering kita jumpai adalah Na+. Nah, Na+ ini adalah contoh kation, ini dari golongan 1A. Kemudian contoh anion adalah Cl-. Jadi ini kita lihat, kalau anion muatannya negatif, kalau kation muatannya positif. Bagaimana kok bisa menjadi Na+? Nah, jadi awalnya Na itu dengan nomor atom 11, konfigurasi elektron aslinya itu seperti ini, 281, 2 tambah 8 10 tambah 1 11, karena nomor atomnya 11. Kemudian dengan kondisi yang asli dari Na ini, yaitu 281, ini tidak stabil, ya. Ada elektronnya tidak stabil, elektron terluarnya satu ini tidak stabil. Bagaimana supaya stabil? Dia harus dua cara, tadi sudah saya katakan, dengan melepas dan menarik. Nah, kita lihat cara tersebut yang lebih mudah yang mana. Kalau dia menarik elektron, maka harus menarik 7 elektron. Tapi kalau dia melepas, cuma melepas 1 elektron, maka yang lebih mudah adalah dengan melepaskan 1 elektron. Nah, jadi ini lepas 1 elektron, maka kondisinya nanti akan menjadi seperti Ne, neon, ya. Kemarin golongan gas mulia yang stabil ini neon, jadi 10, ya. Jadi 11 elektronnya lepas 1 jadi 10. Hasil akhirnya karena yang lepas itu elektron, ya, maka menjadi plus, Na+. Jadi elektron itu negatif, negatifnya lepas 1, ya ini plusnya 1, ya, Na+. Kemudian contoh yang lain adalah Cl dengan nomor atom 17. Ini konfigurasi elektronnya 287, 2 tambah 8 10 tambah 7 17. Nah, kondisi ini juga tidak stabil, ya, untuk elektron keluarnya, yaitu 7 ini. 7 ini tidak stabil. Bagaimana supaya stabil? Dengan dua cara, ya. Dengan cara melepas atau dengan cara menarik, sehingga elektron keluarnya itu menjadi 8. Nah, ini kalau melepas 7, kalau menarik cuma 1, berarti lebih mudah untuk menarik elektron, ya, menarik 1 elektron. Jadi elektron itu muatannya negatif, ya. Maka kalau ini menarik hal yang negatif, maka muatannya akan menjadi negatif. Menarik 1 berarti muatannya menjadi 1 negatif atau -1, ya. Jadi ini hasil akhirnya adalah Cl-1. Dia setelah menjadi Cl-, dia akan meniru golongan gas mulia, yaitu argon, dengan nomor atomnya 18, ya.
Jadi dari 17 menarik satu elektron, berarti 17 tambah 1 sama dengan 18, menjadi Cl-. Nah, setelah ini hasil akhirnya ini menjadi kation dan Cl- menjadi anion. Karena ini muatannya bertolak belakang, cenderung tarik menarik, yaitu tarik menarik antara ion Na+ dengan ion Cl- sehingga membentuk senyawa NaCl, membentuk molekul NaCl ya. Jadi Na-nya kation, Cl-nya adalah anion. Hasil akhirnya adalah senyawa ion ya. Nah, ini kalau kita gambarkan elektronnya, karena yang berperan dalam ikatan kimia itu adalah elektron, yaitu elektron yang terluar, maka kita juga harus tahu kondisi elektron terluarnya. Untuk Na ini untuk elektronnya saya bedakan ya. Untuk Na ini silang, elektronnya silang, dan Cl ini elektronnya titik ya. Jadi ini saya gambarkan, Na itu elektron terluarnya ada 1, ini tadi 1 yang saya lingkari ini, elektronnya terluar ada 1, dan Cl elektron terluarnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini saya gambarkan seperti ini, titik. Kemudian dalam perjalanannya menuju kestabilan, maka satu elektron ini akan lepas. Jadi melepas satu elektron ini menjadi Na+, sehingga dari Na ada satu elektron menjadi Na+, tidak ada elektronnya karena lepas, tidak ada elektronnya, Na+. Ditambah untuk yang Cl-, itu elektron keluarnya ada 7, ini saya gambarkan 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia menarik satu elektron, ketambahan satu elektron di sini. Nah, muatannya menjadi negatif, sehingga elektronnya ini dari 7 menjadi 8 elektron. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang satu elektron ketambahan dari mana? Dari Na tadi. Na yang melepaskan satu elektron itu ditarik oleh Cl. Nah, sehingga ini ada elektron tambahan 1 dari Na. Nah, kondisi akhirnya adalah ini Na+ dan Cl- saling tarik menarik menjadi NaCl, yaitu senyawa ion ya. Kemudian kita perlu tahu juga ya bahwa kation dan anion itu memiliki sifat yang bertolak belakang ya. Kalau kation itu adalah umumnya atom logam, kemudian kalau anion itu adalah umumnya atom yang non logam. Jadi kebanyakan yang logam ini dari golongan 1A dan 2A pada tabel periodik ya, golongan 1A dan 2A ya. Kemudian atom non logam itu golongan tabel periodik yang sebelah kanan ya, golongan 6A, 7A. Itu kebanyakan non logam. Logam dan non logam berikatan bentuk senyawa ion. Kemudian apa sih karakteristik atau sifat daripada senyawa ion ya? Yang pertama adalah merupakan zat padat dengan titik leleh dan titik didih yang tinggi ya. Jadi ini titik lelehnya sangat tinggi, seperti NaCl ini meleleh pada suhu 801 derajat Celcius. Kemudian yang kedua adalah rapuh, sehingga hancur jika dipukul. Yang ketiga adalah lelehannya mengantarkan listrik, jadi ini bisa mengantarkan listrik kalau meleleh ya. Kemudian yang keempat adalah larutannya dalam air dapat mengantarkan listrik. Jadi kesimpulannya, baik lelehnya maupun larutannya itu dapat mengantarkan arus listrik. Nah, itu adalah karakteristik senyawa ion. Oke, saya kira itu tentang ikatan ion. Untuk video selanjutnya nanti akan kita bahas tentang ikatan kovalen. Oke, ikuti terus video kami, silakan ditelusuri
Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.